mendengarkan podcast ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, saudaraku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sadarlah, terimalah bahwa cepat atau lambat saudara dan saya akan menghadap pengadilan Tuhan. Dan itu satu hal yang pasti bagi Bapak Ibu yang memiliki usia di atas angka 5, artinya sudah 50 tahun lebih. Potensi untuk menghadap pengadilan Tuhan itu lebih besar atau lebih cepat. Apalagi yang usianya sudah di atas angka 6. Apalagi yang sudah di atas angka 7. Lagi pula kita tidak pernah tahu kapan jantung kita berhenti berdetak. Lalu kita harus menghadap pengadilan Allah. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk benar-benar serius memikirkan hal ini dan bersikap antisipatif atau pencegahan menghadapi keadaan itu, bukan menghindari karena kita tidak bisa menghindari, tapi mencegah keadaan celaka. Oleh sebab itu kita harus membiasakan diri untuk membawa diri kita di hadapan Tuhan seakan-akan kita ada di dalam pengadilan itu. Sediakan waktu khusus untuk memperkarakan hal ini. Kita menghadap Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita, dan kita bertanya kepadanya, bagian apa atau bagian mana dalam hidup kita yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang itu pasti melukai hati Bapa di surga. Jadi kita harus belajar membiasakan diri di hadapan Tuhan Yesus seakan-akan kita sedang ada di dalam pengadilannya. Tuhan pasti memberitahukan kepada kita, saudara. Pasti. Bagian mana dalam hidup kita yang salah, yang harus diperbaiki, saudaraku. Tuhan pasti menunjukkan kepada kita watak buruk, karakter cacat kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang harus dihentikan. Sebab kalau sudah ada di hadapan Tuhan dalam pengadilannya nanti, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Jadi kita sekarang harus benar-benar serius memperkarakannya. Tuhan pasti memberitahu. Memang tidak seketika kita minta Tuhan memberitahu, langsung Tuhan memberitahu. Memang tidak langsung. Tapi pasti menjawab. Kadang-kadang kita sudah bertanya, Tuhan seakan-akan tidak ada. Dia bungkam, dia diam. Tetapi pasti Tuhan nanti akan memberitahukan kepada kita kelemahan, kekurangan, dosa, cacat kita. Pasti Tuhan menunjukkan. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan menunjukkan kekurangan kelemahan kita itu pasti sekaligus Tuhan mau menyelesaikan atau mengubah hidup kita.
Dengan berbagai kejadian yang Tuhan izinkan kita alami, saudaraku. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami. Pasti ada banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami. Peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda. Kejadian-kejadian yang berbeda-beda. Untuk menggarap kelemahan dan kekurangan kita ini. Sebab cacat karakter kita itu terbangun dari peristiwa hidup. Dari pengalaman hidup. Kita input dari apa yang kita lihat, kita dengar, lalu kemudian kita jalani sehingga menggores di dalam jiwa kita menjadi watak, menjadi karakter. Tuhan pun akan memakai sarana kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita untuk mengubah kita. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8, kita baca lagi supaya menjadi reminding kita. Roma 8 ayat 28 dan 29. Karena harus lengkap. Mari dibaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Teks aslinya tidak ada kata turut. Yang ada adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi turut seakan-akan Allah menumpang. Itu tidak tepat. Allah yang mendesain kejadian-kejadian. Allah yang mengizinkan kejadian-kejadian itu. Untuk, teruskan. Untuk mendatangkan kebaikan. Penting untuk memahami apa maksud kebaikan di sini. Untuk itu kita nanti baca terus sampai ayat 29. Terus. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ditentukan bukan manusianya, tetapi standarnya, pencapaian yang harus dimiliki. Ya, jangan salah memahami. Terus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan yang dimaksud adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Itu maksud kebaikan. Jadi memiliki goal, tujuan, memiliki orientasi serupa dengan Yesus. Nah, ini tidak dialami oleh semua orang Kristen. Jelas ini hanya untuk orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ditentukan untuk serupa dengan Dia. Tetapi di dalam fakta, tidak semua orang memiliki pengalaman ini. Sebab ini hanya untuk mereka yang mengasihi. Yang mengasihi Allah. Kenapa? Sebab kalau orang tidak mengasihi Allah, ia tidak mempersoalkan apakah tindakannya itu menyenangkan hati Allah Bapa atau tidak. Apakah menyenangkan hati Bapa atau menyakiti? Tidak peduli. Jadi dia tidak akan mempersoalkan kesalahan, kelemahan, kekurangan atau cacat karakternya. Sehingga ketika peristiwa-peristiwa ini diizinkan terjadi dalam hidup seseorang yang tidak mengasihi Tuhan itu, dia tidak menemukan bagian mana yang dibidik oleh Allah untuk diperbaiki. Percuma. Wasting. Waste, sia-sia. In vain. Sia-sia. Jadi memang ini hanya untuk orang yang mengasihi Dia.
Dan saya kira sedikit orang, nggak banyak, yang serius memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan kalau ada bagian dalam hidupnya yang menyakiti atau melukai Tuhan. Pada umumnya orang menjalani hidup tanpa sungguh-sungguh menjaga perasaan Allah. Kadang-kadang berpikir bahwa Allah Bapa mentolerir kesalahan kita. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan bukan hanya dapat menyelesaikan dosa kita, tapi Dia juga bisa menyelesaikan kodrat dosa dalam daging kita. Dia tidak hanya menyelesaikan akibat dosa kita, tapi keberadaan keberdosaan kita juga Tuhan mau tanggulangi. Tuhan bukan hanya bisa menyelesaikan akibat kebencian di dalam diri kita, tetapi Dia juga bisa menyelesaikan keadaan perasaan benci di dalam diri kita yang harus diganti dengan kasih dan ketulusan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, nanti Bapak Ibu tahu bahwa maksudnya menjadi murid Tuhan Yesus itu supaya serupa dengan Dia. Sebab hanya Dia yang bisa membuat kita serupa dengan Dia. Bukan muridnya Erastus, saya hanya memberikan brief saja, penjelasan ringkas atau singkat. Selanjutnya itu urusan saudara dari waktu ke waktu dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Maka saudara harus menjadikan waktu hidup saudara menjadi berharga dengan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menjadi seperti Dia. Harus menggunakan kesempatan-kesempatan yang berharga ini. Jangan saudara sia-siakan. Nah, ada orang-orang Kristen yang menganggap remeh pengadilan Tuhan Yesus. Kita sudah percaya nanti di pengadilan kita pokoknya digampangkan gitu. Begitu muncul orang Kristen, pas, masuk saja, nggak usah diadili. Saudara mengerti tidak, kalau Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, jika yang dipersoalkan akibat dosa itu, maka tidak perlu ada pengadilan. Sudah selesai. Masalah sudah selesai. Kenapa ada pengadilan? Karena Tuhan bukan hanya menyelesaikan akibat dosa kita, tapi keberadaan dosa kita itu juga Tuhan mau selesaikan. Karenanya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itulah sebabnya ada penggembalaan seperti yang sekarang sedang berlangsung ini. Supaya saudara mendapat kebenaran-kebenaran firman yang bisa menginspiring saudara. Memberikan inspirasi bagaimana menjalani hidup dalam proses diubah Tuhan itu. Jadi kalau saudara sakit, jangan saudara persoalkan di gereja. Ini gereja tidak mempersoalkan sakit saudara. Gereja ini memilih positioning, memilih posisi, tidak mempersoalkan sakit penyakit saudara. Kalau saudara sakit, ubah pola makan, pola hidup yang baik, lalu ke dokter. Kalau saudara sakitnya parah, saudara langsung berdialog, berkonsultasi dengan dokter di atas segala dokter. Tentu saja saya berdoa untuk saudara yang sakit dan sungguh dengan beban yang benar. Saya minta Tuhan panjangkan umur, beri kesempatan untuk panjang umur supaya bisa melayani Tuhan dan seterusnya. Tetapi idealnya saudara bisa langsung dengan Tuhan karena Alkitab mengajarkan bahwa Tuhanlah pengantara kita, bukan pendeta. Kalau saudara punya masalah ekonomi, bekerja keras, rajin, hemat, bersosialisasi dengan baik, ya, dengan sesama, ya. Jangan dibawa di gereja, karena ada hukumnya ini yang kamu tabur, kamu semai, kamu tuai. Itu ada hukumnya. Dan ini berlaku bagi semua orang. Jangan dirusak dengan
Ajaran seakan-akan doa itu bisa menggugurkan, bisa membatalkan hukum tabur tuai. Anda tahu dari Tiongkok datang ke Indonesia hanya membawa beberapa lembar sutra. Rambut masih dikuncir, kepala separuh dibotakin, ya. Sana di Semarang itu 20 tahun jadi tuan tanah, jadi raja gula, jadi punya pabrik. Bukan orang Kristen masih memiliki meja abu. Kenapa bisa begitu? Etos kerjanya baik. Loh, kok sekarang pendeta malah merusak etos kerja nenek moyang yang baik? Ini rusak jadinya. Jangan sampai anak-anak kita tidak berprestasi karena menggantikan tanggung jawab dengan mujizat. Jadi di sini saudara diajar dengan benar. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia adalah kebenaran. Yang tadi saya katakan menginspiring saudara, memberikan inspirasi. Bagaimana menjalani hidup, sehingga hidupmu menjadi petualangan yang hebat. Sebab mengubah karakter, mengumpulkan harta di surga, dan menentukan nasib kekekalanmu. Kalau dari miskin jadi kaya, dari sakit bisa sembuh, setan pun bisa buat. Di luar sana, orang-orang non-Kristen juga bisa sukses. Tetapi yang tidak bisa dibuat, ini, mengubah kodrat. Dari kodrat manusia, menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Keagungan, kepribadian anak-anak Allah. Memang kejadian-kejadian hidup itu bisa membuat orang tambah bijak, tambah menguasai diri, tambah sabar. Betul. Orang-orang non-Kristen pun juga memiliki kepribadian dan watak-watak yang baik. Bahkan sangat baik. Tetapi Allah dengan Roh Kudus, atau di dalam Roh Kudus, atau melalui Roh Kudus, yang dimeteraikan dalam diri orang percaya, memungkinkan orang percaya itu menjadi sempurna. Karena desain dari semua kejadian-kejadian tersebut memiliki goal, memiliki orientasi, memiliki aim yang jelas. Dan itu Injil. Memang dengan harga mahal yang harus dibayar. Anda tidak boleh terikat dengan dunia dan seterusnya. Jadi kalau saudara menghadapi satu masalah, jangan sibuk menyelesaikan masalah itu, tapi masalah karaktermu. Jangan sampai masalah itu sendiri selesai, karaktermu tidak selesai. Masalah bisa tidak selesai atau belum selesai, tapi karaktermu selesai. Ini harta abadi kita. Dan ini berlangsung hanya oleh anugerah Tuhan dengan memberikan penebusan oleh darah Yesus dan Roh Kudus yang dimeteraikan, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Artinya bisa mencapai kesucian, kekudusan yang tidak terbatas. Saya bukan hanya berkhotbah kepada saudara, saya juga berkhotbah kepada diri saya sendiri. Saya mempraktekkan hal ini, saudara. Saya menggelar pengadilan. Jadi seperti seorang anak yang mau melihat rapot bayangannya. Mana yang merah. Supaya diperbaiki dan tidak jadi merah lagi. Serius. Kalau saudara serius, itu bisa. Keniscayaan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, itu bisa. Artinya serupa dengan Bapa adalah segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah Bapa. Dan kalau karakter kita diubahkan, maka membuahkan tindakan-tindakan yang agung. Yang tadinya bengis selalu tidak menjadi bengis. Yang tadinya egois selalu menjadi murah hati. Anda mengumpulkan arsip-arsip kebaikan. Arsip-arsip kebaikan. Itu keharuman. Keharuman yang dicium Tuhan. Maka orang-orang yang memiliki
kelakuan yang indah sesuai pikiran perasaan Allah ini, itu harum. Jadi yang harum itu bukan nyanyian kita, biar manis kau dengar, tapi yang harum itu perilaku kita. Dan itu akan menjadi kekayaan abadi. Dan selalu ada kesempatan setiap hari untuk mengumpulkan harta di surga. Kalau karakter seseorang buruk, yang diakumulasi, yang diarsipkan, itu kejahatan di dalam kerajaan kegelapan. Kebenaran itu satu warna, saudara. Kebohongan itu banyak warna. Kebenaran satu warna, warnanya Tuhan. Hidup dalam pemerintahan Tuhan itu satu warna. Karena kepala pemerintahannya hanya Allah. Tetapi orang yang masih memerintah dirinya sendiri banyak warna. Dan kalau orang masih memerintah dirinya sendiri, itu ada di wilayah kerajaan kegelapan. Itu bukan di wilayah Allah. Banyak warna. Hanya orang yang hidup dalam pemerintahan Allah yang memiliki satu warna. Nah, orang-orang seperti ini akan pasti mengarsipkan keindahan. Fragrance. Aromanya itu indah. Orang-orang yang berkelakuan agung, setiap kata, sikap, perbuatannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Menghadirkan keharuman Allah. Di situ malaikat-malaikat Tuhan pun hadir. Anda gak akan kena tenung, teluh, hipnosis, dan lain-lain. Percaya. Anda orang istimewa. Yang di mata Allah menjadi kesukaan. Rumahmu penuh kemuliaan Tuhan. Malaikat kudus, malaikat perang, malaikat penjaga pun pasti dihadirkan dalam hidupmu. Bahkan dimanapun orang yang kau kasih berada, ikut diperhatikan Allah. Karena kau menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebab engkau kesukaan hati Bapa. Kesaksian bagi orang lain bukan hanya bagi manusia, juga bagi malaikat. Yang satu ini beda. Saya mengajak saudara untuk memiliki hidup seperti ini. Maka kalau soal ekonomi, kesehatan, masalah-masalah, belajarlah dewasa menyelesaikannya. Tetapi yang satu ini Anda baru dengar di sini. Dan tolong nurut. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak mengikuti apa yang saya beritahukan kepada saudara. Sebagai juru bicara Tuhan. Jangan anggap sepele pengadilan Allah ini. Jangan berpikir karena Yesus telah mati di kayu salib, selesai Pak. Dia menyelesaikan akibat dosamu. Tapi karakter dosamu harus kau selesaikan dengan Roh Kudus yang dimeteraikan itu. Supaya kau serupa dengan dia. Mengapa bisa begitu Pak? Iya. Karena dalam pengadilan itu yang menjadi standarnya Kristus. Karena kita harus serupa dengan dia. Standarnya itu Yesus. Dan dia guru. Aku sudah mengajarkan ini. Kau mesti menjadi seperti ini. Dan kalau kau tidak seperti yang dia kehendaki, engkau berkhianat kepadanya. Makanya saudara harus tahu ketika Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Konteksnya, kaitannya apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Aku telah memiliki kekuasaan itu. Aku memiliki mereka. Mereka harus diubah menjadi seperti diriku. Aku punya kuasa untuk itu. Kuasa untuk mengubah mereka yang bukan hanya berdampak di bumi, tapi juga di surga. Tapi kalau orang bicara tentang kuasa, selalu dihubungkan dengan mujizat. Dan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran menganggap hal itu benar. Sehingga saudara melihat banyak orang-orang Kristen yang ke gerejanya mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka diparkir di bumi. Kita tidak lama hidup saudaraku. Yang kita tunggu itu hanya satu masalah. Anda akan mengalami masalah kok, tunggu. Yang kedua sakit.
paling tidak sakit usia tua, ketiga mati. Dunia ini bukan rumah kita. Saya tahu banyak saudara yang tidak mau mengerti dan tidak mau mengerti. Saudara akan menyesal. Beberapa waktu yang lalu kita menyanyikan satu lagu ya saudara. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan gembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan gembara hidupku. Dunia, katakan dunia hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan gembara hidup. Kalau saudara tidak mengikuti apa yang saya sampaikan ya, buat saya tidak apa-apa, tapi saya sudah menyampaikannya. Saya membayangkan nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan bisa tanya saya, Eras, kamu sudah ajarkan nggak hal ini? Saya akan menjawab, sudah Tuhan. Kenapa ini orang yang ke gerejamu masih begini? Ya tahu lah, malaikat nanya begitu. Saya jawab, tahulah Kak. Saya kalau khotbah sampai otot leher saya keluar loh. Suara saya sampai serak-serak. Ya enggak apa-apa kalau dia mau ambil keputusan pilihan itu. Saudara ini sebagian takut mati kan. Kenapa? Karena Anda tidak belajar menggelar pengadilan. Pengadilan pribadi di ruang doa saudara. Coba digelar deh. Nanti Anda akan menemukan kekurangan, kelemahan hidup saudara. Tuhan pasti bicara. Dan Tuhan bicara lewat pengalaman-pengalaman ini. Nah konyolnya orang Kristen itu sudah diberi pelajaran, tidak nangkep. Udah ditolong dari masalah ini, ditolong dari masalah itu. Masalahnya selesai tapi karaktermu tidak berubah. Jadi kalau Bapak Ibu datang kemari lalu mengharapkan pemenuhan kebutuhan jasmani, ya ini gereja untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Masalah apa sih sampai Anda begitu rupa menarik-narik Tuhan masuk dalam problemmu? Sebesar apa? Pencobaanmu tidak melampaui kekuatanmu. Selesaikan, dewasalah. Jangan kekanak-kanakan. Nah Tuhan itu membuat banyak hal yang ajaib-ajaib ini loh dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang waduh kita kadang-kadang juga susah hati, kecewa. Aduh kenapa Tuhan? Tapi Tuhan itu memang mengajarkan kita kebenaran melalui pengalaman. Saya ingat lagu ini saya tulis ketika perjalanan dari Hotel Sahid ke Petamburan. Waktu itu saya masih tinggal di Jalan KS Tubun 253 atau KS Tubun 4. Saya lewat kuburan karet Tengsin itu, saya mengarang lagu sambil setir di mobil. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap
percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kalau ibarat bentuknya sampai bisa bulat itu, ini harus sudah selesai nih. Masalah demi masalah ini harus sudah selesai. Kalau masalah-masalah ini bisa ditanggulangi, makin selesai, saudara akan memiliki keadaan bulat. Begini, jangan bentuknya nggak jelas. Bentuk saudara makin jelas. Dan Tuhan memiliki anak-anak yang bermacam-macam kepribadiannya atau personality-nya. Tapi watak karakternya itu, basicnya itu Tuhan Yesus. Hebat sekali. Dan Tuhan cakap sebagai arsitek jiwa, membentuk jiwa menjadi jiwa-jiwa yang agung. Dulu waktu saya belum setua hari ini, belum banyak yang saya pahami. Saya menganggap pembelaan Tuhan dalam hidup saya itu ketika doa saya terjawab. Ketika saya punya masalah ekonomi, Tuhan menolong menyelesaikan masalah keuangan. Ketika saya dijahati, dimusuhi orang, lalu orang itu dipermalukan oleh Tuhan. Tapi sekarang saya mengerti, kadang-kadang sakit tidak kunjung sembuh. Punya kekurangan fisik tidak kunjung sembuh. Masalah ekonomi ya tidak menjadi tergeletak, tapi hidup segan mati tak mau. Ya, betul saudaraku. Kita dijahati, kita dimusuhi orang. Orang yang memusuhi menjahati kita malah seakan-akan dibuat menang. Waduh, gimana ini? Tapi sekarang saya tahu, justru itu bentuk pembelaan. Justru pembelaan Tuhan itu justru di situ. Ketika doamu tidak terjawab. Ketika masalah ekonomimu tidak kunjung selesai. Ketika engkau malah tertindas. Ketika engkau punya cacat tubuh atau kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan tidak mengangkat sakit penyakitmu. Seperti Paulus dengan duri dalam dagingnya. Yang tidak diangkat Tuhan. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi menumpahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Ku ingat kebaikan-Mu selalu. Tuhan, Engkau pembelaku. Tuhan, Engkau pembelaku. Di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia-Mu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau
pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Walaupun masalah belum selesai, melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Katakan, melalui semua itu, amin. Semua yang telah terjadi mengubahku indah. Jangan sampai anugerah Tuhan dalam bentuk pembentukan, anugerah Tuhan dalam wujud pembentukannya berlalu tanpa membawa perubahan di dalam karakter kita. Dan itu kesombongan, saudara. Itu kesombongan. Undang-undang KPK yang baru, kalau mau menyadap harus izin DPR dulu. Jadi akan makin sedikit orang yang bisa tertangkap tangan. Bisa begitu, bisa ya bisa tidak. Saya jadi kasihan dengan koruptor, saudaraku. Kasihan dengan koruptor. Kenapa? Banyak koruptor bisa lolos. Kalau nggak lolos, hukum lebih ringan. Kasihan, saudara. Nanti yang berat itu di kekekalannya. Lebih baik kau tertangkap lalu bertobat daripada tidak tertangkap. Kamu bisa berfoya-foya, kau mewah di atas penderitaan rakyat, kamu harus membayar harganya di kekekalan. Jadi kalau saudara ditegur Tuhan, sampai dipermalukan Tuhan, itu berkat. Atau dibuat dosamu tidak pernah terungkap. Tetapi ketika engkau menghadap pengadilan Tuhan, baru ditelanjangi. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, saudara, indah sekali kalau Bapa memberikan Roh Kudus. Itu bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan tidak perlu alat sadap, candid camera. Tuhan punya mata melihat hidup kita setiap saat. Dia menyadap kita setiap saat. Dan tidak ada yang bisa lewat satu tarikan nafas pun. Di situ kalau kita perkarakan dengan Tuhan, Tuhan di mana salahku? Tuhan pasti beritahu. Jangan hanya mempersoalkan jodoh, keturunan, pekerjaan, sakit penyakit. Saudara tidak mempersoalkan apa yang Tuhan mau kita persoalkan. Keselamatan. Dikembalikannya kita ke rancangan Allah semula. Ayo kita sadar, Bapak Ibu.
Ayo kita sadar. Sadar yuk. Jangan sombong. Saudara akan meratap dengan ratap tangis dan kertak gigi kalau tidak bertobat mulai sekarang. Saudara akan meratap dengan ratap tangis dan kertak gigi kalau tidak bertobat mulai sekarang, saudaraku. Itulah sebabnya saya ada di sini menjadi pengajar, gembala kecilnya Tuhan, supaya saudara berubah. Pelayanan harus menjadi gerakan yang mengubah manusia. Seiring dengan hal ini, satu lagu yang juga saya sukai, tapi bukan karangan saya, ini karangan Bapak Pendeta Awondatu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti kau sayang padaku. Tuhan membentuk kita lewat masalah, kegagalan, kekecewaan, kepedihan hati. Itu cara Allah mengubah kita. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Amin, amin, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Ku mengerti sekarang. Kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 tadi, kita harus menghadap pengadilan Allah. Ayat 9. Oleh sebab itu aku berusaha. Harus ada usaha. Harus ada perjuangan. Jangan potensi kita habis untuk hal-hal fana dunia yang akhirnya kita akan lepaskan atau direnggut oleh yang lain. Seberapa kita telah memaksimalkan diri untuk menjadi berkenan. Sebab standarnya itu berkenan
Dan di mata Allah Bapa, standar berkenan itu putra tunggalnya, yang oleh karenanya dia berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan demikian tidak bisa ditolak bahwa setiap orang percaya harus seperti Yesus, harus serupa dengan dia. Kita harus menjadi gelisah ketika kita berkeadaan jauh dari Yesus. Tuhan mau menolong kita, saudaraku. Itulah sebabnya kejadian-kejadian seperti ini menjadi saat-saat di mana Tuhan memberkati kita. Kalau gerejanya menjadi tempat di mana orang jual jasa, mari yang sakit saya doakan, yang punya masalah, punya problem doakan, engkau pulang mendapat pemulihan, itu menipu, saudara. Bukan itu core bisnisnya Tuhan. Bukan itu maksud keselamatan diberikan. Maksud keselamatan diberikan agar orang percaya memiliki kehidupan yang berkenan di hadapannya. Dia sayang kita, saudaraku. Lebih dari berkat jasmani, sukses karir, studi, jodoh, keturunan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Yang oleh karenanya Dia mati di kayu salib. Bukan membuat engkau berpesta-pesta di bumi ini, tapi supaya di mana Dia ada, kita ada.